Sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan dijual oleh pemilik lahan senilai 3,5 miliar rupiah. Halo, selamat malam pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah dasar negeri Okbab di Kampung Borban, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bersama saya, Baby Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Bangunan sekolah dasar negeri Okbab diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Bintang Timur. Tindakan ini dilakukan oleh 3 orang yang diduga kelompok tersebut. Mereka membakar kursi di dalam ruang kelas sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan serupa, aparat keamanan meningkatkan patroli dan personel di beberapa titik. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa, Batam. Total 5 orang ditangkap, termasuk pemilik lahan tambang ilegal. Kedatangan belasan polisi ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Memban, Kecamatan Nongsa, Batam membuat kaget para pekerja. Para pelaku bahkan lari tunggang langgang begitu mengetahui kedatangan polisi. Bahkan sebuah mobil truk yang sedang mengisi muatan pasir pun berusaha meninggalkan lokasi. Penggerbekan ini dilatar belakangi laporan warga yang resah akibat dampak lingkungan dan beroperasinya tambang pasir ilegal ini. Kegiatan tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat sekitar akibat ancaman potensi longsor akibat aktivitas tambang. Yang berhasil kami amankan sekarang ada 3 orang yang diduga sebagai pekerja atau pekerja penambang pasir yang kita duga ilegal. Untuk pemilik atau pelaku usahanya kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Barang bukti yang kita amankan, Pak? Sementara barang bukti yang kita amankan 1 unit mesin sedot pasir. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi kembali menangkap 2 orang pelaku lain yang diantaranya diduga sebagai pemilik tambang pasir ilegal. Diketahui hasil dari tambang dijual kepada developer perumahan dan toko bangunan untuk mendapatkan keuntungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan akan dijual oleh pemilik lahan 3,5 miliar rupiah. Imam masjid mengakui bahwa lahan untuk masjid ini tidak pernah diwakafkan. Masjid Fatimah Umar di kawasan Komplek BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dipasang spanduk dengan tulisan dijual oleh pemilik lahan. Spanduk ini juga dilengkapi dengan 2 nomor sertifikat lahan. Para pengurus Masjid Fatimah Umar mengaku lahan masjid tidak pernah diwakafkan oleh pemiliknya. Namun imam masjid menjelaskan bahwa saat pertama dibangun, masjid tidak sebesar saat ini. Ustadz tolong mau bahwa itu masjid tetap mau dijual ya, tanah mau dijual. Ya, mau dijual dengan harga yang di belakang tanah kosongnya itu dijual 1,5 ya. Tapi kalau mau semua ini 3, dia kasih 3,5 ya. Yang di luar yang di belakang itu ya. Kira-kira seperti dulu, bahasanya seperti itu ya. Berarti sudah 2 kali mau dijual, Pak? Nah, ya, ini memang ternyata sudah lama ya, seperti itu. Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Masyarakat bergotong royong untuk membebaskan masjid seperti saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Pemirsa, foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog viral di media sosial. Foto tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan melanggar konstitusi. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung, yaitu Gus Syukron Makmun, Zinul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Mereka dikenal sebagai cendekiawan Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan akan segera memanggil kelimanya untuk meminta klarifikasi terkait kunjungan tersebut. Kelimanya berpotensi dipecat jika terbukti melanggar ketentuan organisasi PBNU. Majelis Ulama Indonesia juga mengecam tindakan tersebut. MUI menilai kunjungan ke Israel melanggar konstitusi. Selain itu, MUI juga melihat tindakan itu melukai hati umat Islam Indonesia yang tengah prihatin dengan kondisi di Palestina. Karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gus Yahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah tamah ibaratnya dengan Presiden Israel. Walaupun mereka mungkin punya niatan baik, berharap gitu ya, bisa memberi perspektif, tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia sudah mengecam, seluruh dunia sudah berbicara dan Israel tidak berhenti. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita yang kecil ini bisa memengaruhi keputusan Israel, saya kira itu terlalu naif atau terlalu berlebihan. Sementara itu, Zainul Ma'arif yang ikut serta dalam pertemuan dengan Presiden Israel memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Dirinya mengaku telah memberikan klarifikasi ke sejumlah media massa, di mana pertemuannya dengan Presiden Israel hanya sebatas diskusi terkait konflik Palestina. Ia pun berharap semua pihak untuk tidak terbawa emosi. Pemirsa, sejumlah penghuni rumah dinas PT KAI Daop 8 Surabaya, Jawa Timur diusir paksa oleh petugas gabungan dari pihak PT KAI Daop 8 Surabaya. Penertiban yang berlangsung ricuh ini terjadi karena wilayah tersebut dijadikan usaha kos-kosan. Gimana ini teman-teman? Belum ada yang muncul. Kita kalah pasukan. Sejumlah petugas dari PT KAI Daop 8 Surabaya menertibkan sekaligus mengosongkan rumah dinas di kawasan Jalan Gerbong, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Dalam rekaman video amatir ini, petugas KAI yang dikawal dengan belasan orang menerobos dan memaksa masuk ke dalam rumah berpenghuni serta sejumlah kos. Tidak hanya harta benda, massa juga mengeluarkan paksa penghuni rumah. Penghuni rumah mencoba untuk mempertahankan tempat tinggalnya, namun banyaknya petugas gabungan yang datang membuat penghuni rumah tidak dapat melakukan perlawanan. Kami juga mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada mereka untuk mengosongkan rumah tersebut, tapi mereka juga tidak mengindahkan surat peringatan yang kami kirimkan, hingga akhirnya kami melakukan tindakan tegas, yaitu penertiban rumah dinas di Jalan Gerbong nomor 11. Penertiban terpaksa dilakukan karena rumah tersebut dipergunakan untuk tempat usaha kos-kosan. Selain itu, penghuni rumah bertahun-tahun tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa ke KAI selaku pemilik aset. Sementara itu, usai melakukan pengosongan, rumah dinas KAI ini ditutup pagar seng dan disegel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Malam.